Hai Sobat iDuit, sudah cukup lama nih PSBB. Banyak saudara-saudara kita yang makin merasakan ekonomi yang makin menekan. Pengeluaran gak bisa seluas dulu lagi. Bahkan beberapa teman atau saudara mungkin sudah terdesak untuk mulai pinjam sana pinjam sini. Semoga Sobat iDuit enggak ya. Karena sumber pinjaman dari teman dan saudara mulai menipis, banyak yang mulai mengintip kemungkinan pinjaman ke aplikasi kredit online. Beberapa nama yang familiar mungkin adalah Kredit Pintar, Kredivo, Rupiah Cepat, Tunaiku, Kredit Cepat, dan sebagainya. Kenapa? Karena pencairan dananya cepat. Nah, pada video kali ini kita akan membahas apa sih bedanya pinjam ke aplikasi kredit online dan kepada kredit tanpa agunan atau biasa kita dengarnya KTA yang ditawarkan bank-bank yang sudah lebih familiar namanya. Sebelumnya, klik subscribe dan lonceng supaya nggak ketinggalan tips-tips berikutnya. Perbedaan pertama adalah kemudahan administrasi dan dokumentasi. Memang ada persyaratannya, misalnya penghasilan kamu minimal 2 juta rupiah per bulan. Tapi dokumentasinya bisa kok diberikan tanpa konfirmasi terhadap benar enggaknya dokumen yang kita berikan. Malah ada yang cuma butuh KTP. Sebaliknya, KTA dari bank-bank perlu lebih banyak dokumen, misalnya NPWP, slip gaji, mungkin juga surat keterangan dari manajer perusahaan di mana dia bekerja. Memang menyulitkan ketika orang yang membutuhkan nggak punya persyaratan yang diperlukan. Apalagi bagi mereka yang saat ini belum bekerja atau baru saja tidak bekerja di perusahaan secara formal. Kedua, kecepatan persetujuan pinjaman. Kredit online menjanjikan hanya 24 jam periode persetujuan. Sementara bank-bank konvensional menawarkan rata-rata 3 hari. Itu juga setelah dokumentasinya lengkap. Perbedaan ini terjadi karena pendekatan yang berbeda yang dianut oleh kedua lembaga kreditur ini. Kredit online bersedia menerima risiko gagal bayar yang lebih tinggi, artinya debitur itu nggak sanggup melunasi pinjamannya. Sebaliknya bank-bank konvensional itu membutuhkan waktu untuk konfirmasi apakah debitur akan mampu melunasi pinjaman atau tidak. Dengan begitu mereka menurunkan risiko yang mereka harus terima. Yang ketiga itu biaya administrasi. Kredit online nggak minta biaya administrasi sebelum pinjaman diberikan. Rata-rata KTA dari bank itu mempersyaratkan biaya administrasi. Walaupun banyak bank yang kini untuk mengatasi persaingan sudah membebaskan biaya administrasi. Biaya admin dibutuhkan bank untuk melakukan validasi atau konfirmasi atas dokumen-dokumen yang diserahkan oleh calon debitur. Jadi nggak heran kalau kredit online nggak minta, lawong nggak ada proses konfirmasinya kok yang dilakukan. Perbedaan keempat, jangka waktu peminjaman. Rata-rata kredit online hanya memberikan maksimal 12 bulan atau setahun, tidak dapat diperpanjang secara otomatis. Sebaliknya, KTA Bank menawarkan sampai dengan 5 tahun. Bank lebih pede meminjamkan secara jangka panjang. Kenapa? Karena sudah merasa pasti dengan kesanggupan si debitur. Sementara kredit online menekan risiko itu dengan pelunasan yang cepat. Ini sesuai dengan kebiasaan orang. Makin lama ngutang, makin lupa dia sama utangnya. Semoga Sobat iDuit enggak ya. Kelima, plafon pinjaman KTA jauh lebih tinggi daripada kredit online. Ada bank yang sampai menawarkan 200 juta, sementara kredit online maksimal 30 juta. Kembali, ini adalah cara kredit online menekan resiko mereka karena nggak ada proses penyaringan yang baik atas status debitur. Keenam, perbedaan pengawas. Pengawas KTA di bank adalah Bank Indonesia. Pengawas kredit online adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kayaknya kita kagak urusan ya. Tapi ini akan membawa perbedaan selanjutnya, yaitu proses penagihan.
Ngutang itu yang sulit adalah waktu ditagih. Berapa banyak sih kasus yang pernah kita dengar tentang debt collector yang sampai kayak preman datang ke rumah orang, neror keluarga kita. Kalau pernah nonton sinetron, ada ibu-ibu tua didorong dari rumah lalu nangis-nangis. Itu kejadian benar loh. Tipe debt collector seperti itu diminimalisasi oleh adanya peraturan yang tegas dari Bank Indonesia. Debt collector atau disebut profesionalnya adalah tenaga penagihan, itu sudah distandarisasi oleh Bank Indonesia, di-training, dan punya etika penagihan. Sementara standar yang sama tidak diterapkan secara ketat di kredit online. Jadi, kalau milih kredit online, siap-siap mental ya. Tapi karena bank tidak melakukan penagihan secara berlebihan itu, kompensasinya adalah kamu terancam masuk daftar hitam, blacklist. Kalau sudah di blacklist, susah untuk kamu minta kredit lagi dari bank manapun juga. Karena blacklist itu adanya di Bank Indonesia yang dapat diakses oleh bank-bank lainnya. Wah, cukup banyak ternyata ya bedanya. Yang jelas kesamaannya adalah sama-sama tanpa agunan. Sementara pada awalnya tingkat suku bunga kredit online itu jauh lebih tinggi daripada KTA bank, tapi karena keduanya kompetisinya di pasar nasabah yang sama, maka kredit online sekarang lebih menurunkan tingkat suku bunganya. Yang juga sama adalah biaya denda keterlambatan. Walaupun awalnya denda kredit online itu lebih tinggi, sekarang rata-ratanya juga udah mulai sama. Jadi, gimana? Lebih baik kredit online atau KTA di bank? Temukan jawabannya di video berikutnya. Makanya, subscribe dan pencet loncengnya ya. Sampai ketemu lagi.